Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fani hari ini? Iya, alhamdulillah baik Pak Agus, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Bu, maksud kedatangan saya ke sini ini ingin melakukan sebuah wawancara terkait dengan tugas calon guru penggerak. Itu mendapat tugas mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Langsung saja ya Bu ya. Iya, oke. Silahkan Pak Agus. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Karni. Yang pertama ini Bu, selama Bu Karni memimpin sebagai kepala sekolah SD Negeri Procot 3, bagaimana Ibu mengidentifikasi ya, kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Misalnya seperti kasus dilema etika atau bujukan orang. Betul, Pak. Itu jika ada kasus seperti itu ya di sini yang saya lakukan pertama saya akan mencari info dulu, mencari info kebenaran dari kasus tersebut. Mencari infonya dari mana? Bisa saya mencari info dari stakeholder yang ada di sini, misalnya dengan guru, bisa dari wali murid, bisa juga saya mengambil dari wawancara dengan murid-murid. Kebetulan di sini Pak Agus itu kalau pagi hari itu kan wali murid mengantar ke sini, jadi di situ bisa saya gunakan untuk ngobrol bareng sama mereka, mencari info. Kemudian setelah info saya dapatkan, saya baru memastikan kebenaran dari itu tadi. Kemudian setelah saya memastikan, baru nanti memanggil yang bersangkutan untuk kita saling sharing, saling ngobrol bareng, mungkin terkait dengan kasus tersebut, Pak. Ya, jadi intinya Ibu menggali dulu ya, Iya, dari berbagai pihak, misalnya dari stakeholder yang ada, dari tuan murid, mungkin guru ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Yang kedua Bu, selama Bu Karni memimpin, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, jadi Ibu disuruh mengambil sebuah keputusan di antara dua kasus atau dua permasalahan yang sama-sama benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu, bagaimana? Iya. Itu sebenarnya dibilang sulit ya Pak ya, karena dua-duanya sama-sama benar. Nah untuk itu yang pertama itu yang saya lakukan itu saya mengajak musyawarah dulu dengan rekan-rekan kerja di sini, guru-guru yang ada di sini. Kita musyawarah bareng, sharing-sharing bareng. Kemudian dari hasil musyawarah yang kita sepakati, kita akan mencari skala prioritas Pak Agus. Skala prioritas dari dua yang benar tadi, mana yang harus memang diprioritaskan, dan di situ ibaratnya kita ambil juga resiko terkecil dari dua permasalahan tadi Pak Gus. Iya. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan yang sama-sama benar itu kita lihat skala prioritasnya ya. Iya betul. Kemudian selain skala prioritas itu berarti mana-mana yang resikonya kecil. Iya benar. Kemudian yang ketiga Bu Karni, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Iya. Pertama tadi ya Pak Agus sudah saya utarakan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena ibaratnya saya bukan otoriter. Jadi di sini tetap yang pertama adalah saya musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, setelah kita mengambil atau mendapatkan suatu keputusan, dan di situ kita akan cari tujuan dari keputusan tadi apa gitu. Setelah tujuan itu kita sepakati kembali, kita akan mencari faktor-faktor penghambat Pak Bu. Faktor penghambatnya apa? Otomatis kan namanya setiap keputusan tidak bisa mulus jalan tol kan Pak Bu. Mesti ada faktor-faktor penghambat. Ya, dari faktor-faktor penghambat tersebut, sekali lagi kita akan cari yang mudah untuk bisa kita menuju ke final dari keputusan tersebut, sehingga bisa kita ambil bersamaannya, bisa kita ambil keuntungan dari hasil keputusan tadi. Iya. Jadi intinya
bukan tidak bisa memutuskan secara sepihak seperti itu Iya, ya, tetap betul. harus musyawarah ya, karena bukan juga tidak ingin diawasi sebagai seorang pemimpin yang otoriter Iya. ya, dan di samping itu juga melihat hambatan, tantangan dan mungkin keuntungan ya dari keputusan tersebut, mana-mana yang memang keputusan yang diambil bisa menguntungkan kepada sekolah. Yang keempat, Bu, hal-hal seperti apa yang selama ini Bu Karni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif itu dalam pengambilan kasus dilema etika itu seperti apa? Ya, berarti yang paling efektif adalah yang memang resikonya paling kecil, Pak Bu. Yang resikonya paling kecil itulah yang menurut saya atau menurut kami itu adalah efektif, yang memang harus kita laksanakan. Jadi dengan memperhatikan resiko ya, Bu ya. Iya. Resiko terkecilnya mana, nah itu yang kita ambil seperti itu ya, Bu ya. Baik, Bu, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Iya. dalam pengambilan sebuah keputusan? Kan pasti ada tantangannya ya, Bu ya, terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Kira-kira apa Bu, yang menjadi tantangan? Oh iya, itu tantangan terbesar, itu bukan terbesar sih ya sebenarnya, tapi memang setiap keputusan pasti kan ada tantangannya. Itu yang pertama adalah karakter dari orang, kan tetap masing-masing berbeda ya, karena multikultural tadi. Dari karakter-karakter yang berbeda, kita tidak bisa langsung mengambil keputusan sepihak. Kita harus memperhatikan karakter-karakter dari teman-teman kita. Dari karakter tersebut nanti baru kita pahami, oh seperti ini ya. Kemudian juga faktor penghambat yang kedua adalah budaya. Budayanya kan otomatis juga berbeda. Kita kembali saja budaya tidak sama. Kita kan di Indonesia itu yang terkenal sudah berbudayanya juga berbeda-beda. Di situ kuncinya memang kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling memahami. Kemudian selain itu faktor lagi adalah tentang pemahaman, Pak. Walaupun kita satu SD dalam naungan satu wadah ya, tetapi pemahaman itu tidak akan semuanya sama. Nah, untuk menyamakan pemahaman tadi memang kita perlu musyawarah seperti itu. Dan ini kembali lagi, walaupun itu juga sudah kita musyawarahkan, tetapi tetap kita karena berada di bawah naungan dinas, jadi kita tetap mengacu pada aturan dari dinas. Jadi sebelum kita memutuskan apa yang kita musyawarahkan, itu memang juga kita harus berkiblat dulu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas. Jadi tantangan yang Ibu hadapi itu adalah karakter ya, Bu ya. Iya, Karakter, ya. Kemudian budaya, terus pemahaman ya, Bu ya. Iya. Jadi pemahaman setiap orang itu kan berbeda. Betul. Sehingga untuk menjawab tantangan itu salah satu caranya itu dengan musyawarah ya, Bu ya. Iya. Kemudian hasil musyawarah itu pun harus disinkronkan dengan aturan dinas. Iya. Apakah sesuai apa tidak? Karena memang dinas beratasan kita seperti itu ya. Baik, Bu, yang keenam, Bu. Apakah Bu Karni memiliki skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur apa yang Ibu jalankan? Jika ada kasus dilema etika ya, kita tidak ini Pak, ya langsung kalau memang itu kasusnya harus segera kita tangani, ya harus kita tangani. Tetapi jika memang kasus itu membutuhkan banyak pihak, ya kita atur jadwal dengan berbagai pihak sehingga kita bisa saling sharing, saling memecahkan bareng-bareng kasus yang ada. Jadi kita melihat itu ya permasalahan yang ada. Iya, Kalau memang jadi tidak ada jadwal khusus iya, intinya bisa seperti itu. diselesaikan saat itu ya, bisa di situ saat itu juga. Iya. Kalau tidak bisa ya nanti akan di itu ya, dan dengan berkolaborasi atau bermusyawarah dengan stakeholder. Iya. Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, yang membantu Ibu mempermudah?
Itu faktor yang pertama itu memang tidak bisa dari diri sendiri ya Pak. Ya, kita tetap membutuhkan faktor pendukung dari uang. Ya, di sini faktor pendukungnya adalah rekan-rekan dulu. Alhamdulillah waktu di sini walaupun dulunya masih muda-muda itu memang saling mendukung, saling membantu dan saling bersinergi sehingga dalam menghasilkan keputusan tadi itu bisa ibaratnya bareng-bareng yuk kita menuju satu tujuan, yaitu ingin mencerdaskan anak-anak di lingkungan SD Pojok 3. Jadi Ibu menggandeng rekan guru ya Bu? Iya, betul. Menggandeng rekan guru untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan yang tujuan akhirnya ya tidak lain untuk siswa ya, Iya. untuk kemajuan siswa. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Bu Karni petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan di dunia etika? Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar ya. Pembelajarannya apa itu buat Bu Karni? Itu pengalaman yang sangat bisa saya ambil itu Pak Agus. Itu yang pertama itu adalah kerja tim. Ternyata tim di sini itu alhamdulillah betul-betul solid. Jika yang kita sepakati itu, yang kita musyawarahkan dengan kesepakatan ini, mereka solid juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Ini yang sedang kami ambil, seperti nanti kita akan melaksanakan yaitu Pak Agus, operasi itu yang payung pelangi wujudkan prestasi. Itu juga itu di awal kita memang musyawarah dulu. Setelah itu kita begitu keputusannya bahwa itu kita jadikan sebagai payung literasi, itu teman-teman mendukung dengan di pagi hari mereka tanpa harus dikomando itu sudah memasang-masang payung-payung literasi di halaman sekolah. Itu yang pertama, jadi tim yang solid tadi Pak Agus. Kemudian yang kedua adalah adanya kita yang saling membantu, saling menjaga, saling menghormati. Itu juga sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan tadi. Juga kalau ada salah satu yang egois, itu kan tidak bisa akan terwujud lah begitu. Berarti itu terima kasih. Mungkin ada lagi apa ya Pak Agus ya? Mungkin tadi ya tidak adanya guru yang egois, saling membantu itu juga salah satu yang bisa menjadi faktor pendukung dari keberhasilan dalam saya mengambil keputusan. Itu Pak Agus. Baik Bu, ini berarti pembelajaran yang bisa dipetik antaranya adalah sebuah kerja tim ya Bu ya, kerja tim yang saling membantu. Tadi namanya Paperasi. Iya. Payung pelangi literasi wujudkan prestasi. Raih prestasi lah seperti itu. Luar biasa Bu Karni. Iya. Sebuah keberadaan yang baru untuk meningkatkan literasi anak ya Bu ya. Betul. Soalnya kalau menuntut anak harus membaca di perpustakaan itu daya minatnya itu kurang. Makanya sambil mereka istirahat, sambil menikmati suasana lingkungan yang sangat menyenangkan ini, mereka sambil membaca. Itu tujuan saya memang seperti itu. Ya. Baik Bu, untuk wawancara ya saya kira itu yang bisa saya ajukan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Karni atas kesediaan waktunya ya, meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, untuk sharing tentang kasus dilema etika dan cara pengambilan keputusannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Agus. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa untuk mengembangkan karakter panjenengan, bisa untuk mengembangkan apa itu profesi panjenengan untuk ke jenjang yang lebih tinggi.